Baik, saya awali dulu pertemuan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak sekalian selalu sehat, selalu semangat, selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala ya, terhindar dari berbagai macam penyakit, dan tentunya tetap semangat untuk terus belajar. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita masuk ke materi 11 ya, produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 UTKP. Ini merupakan materi lanjutan dari materi kita sebelumnya, materi 10, di mana kita kemarin sudah membahas contoh perencanaan sumber daya ya. Dan ini merupakan materi lanjutan ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum ke materi ya atau pokok bahasan, seperti biasa Pak Safi'i menyampaikan dulu ya kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran dan pokok bahasan ya. Anak sekalian, kita masih kepada kompetensi dasar 3.4 4.4 menganalisis kebutuhan sumber daya usaha, membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Adapun indikator pencapaian kompetensi, kita masuk ke IPK 3.4.2, 3.4.3, 4.4.4 ya, 4.4.5 ya. Menjelaskan prinsip menjelaskan prinsip 5M ya, manpower, material, money, machine, method ya, plus 2M, media dan motivasi dalam usaha ya. Kemudian menerapkan 5M plus 2M dalam usaha, merencanakan kebutuhan sumber daya, peralatan atau infrastruktur yang dibutuhkan, merencanakan prosedur kerja ya, merencanakan prosedur kerja yang akan diterapkan. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran online daring dengan aplikasi Google Classroom, peserta didik dapat menemukan konsep, menjalankan dan menyelesaikan masalah terkait pengertian manajemen operasional, fungsi manajemen atau dikenal dengan istilah POAJ, dan prinsip 5M plus 2M dengan cermat, memiliki karakter religius, integritas, nasionalisme, gotong royong dan kemandirian, memiliki kemampuan literasi, baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya dan cinta lingkungan, keluargaan, untuk membiasakan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, komunikasi dan kolaborasi. Baik anak sekalian, adapun pokok bahasan kita di pagi hari ini ya, kita akan membahas 3 bahasan, yaitu pengertian manajemen operasional, fungsi manajemen ya, POAC ya, sekarang ditambah POACE ya. Biasanya di teori-teori ada yang menyebutkan POAC ya, sekarang di teori-teori yang lain ada juga yang menyebutkan POACE ya, ditambah evaluasi ya. Kemudian selanjutnya prinsip 5M plus 2M. Baik, langsung saja kita bahas mengenai pengertian manajemen operasional ya. Baik anak sekalian ya, kita sudah tentunya sudah pernah mengenal istilah manajemen ya, di mana manajemen itu adalah suatu proses yang terdiri dari kegiatan pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
pengkoordinasian dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jadi manajemen operasi merupakan kegiatan untuk mengolah secara optimal pengolahan sumber daya dalam proses transformasi input menjadi output, ya. Jadi sehingga dikatakan di sini pengertian manajemen operasional adalah pengelolaan secara optimal penggunaan faktor produksi, ya. Jadi manajemen operasional adalah usaha pengelolaan secara optimal penggunaan faktor produksi, yaitu tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya dalam proses transformasi menjadi berbagai produk, barang, dan jasa. Itu pengertian dari manajemen operasional, ya. Selanjutnya di sini kita akan membahas fungsi manajemen yang dikenal dengan istilah POACE, ya, dimana di awal saya sampaikan dalam teori tertentu ada yang mengatakan POAC, ya, POAC, ya. Di teori yang lain juga ada teori yang mengatakan fungsi manajemen itu ada POACE ditambah evaluasi, ya, evaluating, ya. Baik anak sekalian, ya, POACE terdiri atas beberapa aspek, yaitu planning. Apa planning, ya? Planning adalah, ya, sebuah perencanaan, ya, dimana untuk membuat sebuah program kerja pasti diperlukan pertimbangan yang matang dari segi kelemahan, kelebihan, hambatan serta tujuan dan manfaat dari kegiatan tersebut, ya. Perencanaan diawali dengan ide, gagasan, atau alasan untuk membuat atau melakukan sebuah kegiatan, di mana di dalam planning kita juga mengenal istilah 5M, ya, plus 1M atau 6M, ya. Man, ya, money, material, method, machine, market, ya, yang akan kita bahas nanti di slide selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah organizing. Organizing, ya, setelah perencanaan dilakukan, ya, setelah perencanaan dilakukan atau dilanjutkan dengan membentuk kepanitiaan, ya, baik panitia kecil maupun panitia yang membutuhkan banyak sumber daya manusia, di mana mereka saling bekerja sama dan memiliki tujuan yang jelas untuk mendukung berlangsungnya kegiatan, sehingga dengan kepanitiaan yang terstruktur, yang terorganisasi, kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah actuating, ya, atau tindakan. Tentunya, ya, pelaksanaan tentu saja menjadi puncak dari hasil dan kerjasama SDM yang terlibat. Jadi agar pelaksanaan kegiatan itu dapat berlangsung dengan lancar dan sukses, diperlukan dukungan, kerjasama, kerja keras, ya, kerja keras, kerja cerdas, dan tekad masing-masing SDM-nya. Yang keempat adalah controlling, ya. Pengontrolan terhadap suatu kegiatan juga merupakan salah satu aspek yang sangat penting demi keberhasilan program. Pengontrolan dilakukan saat kegiatan sedang dilaksanakan atau berlangsung. Pengontrolan sendiri merupakan tugas dari seorang pemimpin atau tim yang telah ditunjuk oleh pemimpin. Jadi tujuan dari pengontrolan ini adalah agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan susunan acara yang berasal dari konsep yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya, sehingga kegiatan tersebut dapat membuahkan hasil yang maksimal.
Yang terakhir ya, evaluasi. Jika seluruh kegiatan telah selesai terlaksana, maka yang dilakukan selanjutnya adalah evaluasi atau pengevaluasian. Setiap permasalahan ya atau kekurangan-kekurangan yang terjadi dapat diketahui dan dikumpulkan sebagai arsip, sehingga pada kegiatan selanjutnya tidak terulang lagi permasalahan yang serupa. Evaluasi dapat dilakukan saat acara berlangsung tanpa mengganggu keberlangsungan acara tersebut, sehingga evaluasi juga merupakan salah satu sarana controlling ketika kegiatan berlangsung dan dapat dilakukan ketika acara telah selesai dilaksanakan agar hasil maksimal lakukanlah keduanya pada saat kegiatan berlangsung atau setelah kegiatan dilaksanakan. Baik, selanjutnya kita akan bahas prinsip 5M plus 2M ya, dimana sebelumnya jika sudah kita pernah singgung di materi sebelumnya, sehingga tidak asing lagi ya prinsip 5M plus 2M. 5M apa saja? Yang pertama adalah manpower. Nah, di sini yang dimaksud dengan manpower di sini adalah tenaga kerja. Adalah segala hal permasalahan yang terkait dengan aspek tenaga kerja dilihat dari aspek lemahnya pengetahuan, kurang keterampilan, pengalaman, kelelahan, kekuatan fisik, lambatnya kecepatan kerja, banyak tekanan kerja dan stres ya, dan yang lainnya. Nah, sehingga di sini manpower ya atau kekuatan manusia merupakan unsur penting ya. Selanjutnya adalah machine ya, mesin atau peralatan atau infrastruktur, yaitu segala masalah yang terkait dengan aspek peralatan mesin maupun physical tools lainnya, misalnya perawatan mesin-mesin, fasilitas pendukung mesin, ketidaklengkapan mesin, pengkalibrasian mesin, daya tahan mesin yang lemah, kesulitan dalam penggunaan mesin, mesin tidak user operability dan lain sebagainya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah methods ya. Metode dan prosedur kerja adalah segala hal yang masalah terkait dengan metode dan prosedur ya. Saya ulangi lagi, adalah segala hal masalah terkait dengan metode dan prosedur kerja. Misalnya prosedur kerja tidak ada, prosedur kerja tidak jelas, metode sulit dipahami, metode tidak standar, metode tidak cocok, metode yang bertentangan dengan metode lainnya dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah material. Material di sini adalah bahan baku utama, bahan baku penolong, ya, atau bahan baku penunjang. Nah, berkaitan dengan ketersediaan bahan baku utama atau bahan baku penolong yang terkait dengan akar masalah. Dengan melihat aspek kualitas bahan baku tidak sesuai standar, bahan baku tidak lengkap, kuantitas bahan baku tidak seragam, ukuran dan spesifikasi tidak standar, dan seterusnya. Selanjutnya adalah media. Nah, yang dimaksud dengan media di sini adalah media lingkungan kerja, waktu kerja, dan sebagainya. Yakni melihat aspek tempat kerja, waktu, lingkungan yang tidak mendukung. Biasanya yang termasuk kategori ini adalah tempat yang kurang bersih, keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kurang terang, ventilasi dan peredaran udara buruk, faktor kebisingan suara, faktor lantai yang licin ya, bergelombang, tidak rata, dan seterusnya. Selanjutnya adalah 2M ya, terdiri dari motivation. Apa itu motivation ya? Motivation yaitu motivasi ya, atau soft kompetensi ya. Ini terkait dengan sikap kerja, perilaku kerja, budaya kerja yang tidak benar ataupun tidak kondusif. Bisa digolongkan seperti tidak kreatif, tidak proaktif ya, tidak mau bekerja sama, dan seterusnya.
Kemudian selanjutnya adalah money, uang atau finansial. Terkait dengan aspek keuangan dan finansial yang belum mendukung dan mantap, misalnya ketidaksediaan anggaran. Jadi penting sekali kita untuk mengkategorikan masalah-masalah yang ada pada manpower, machine, method, material, media, motivation, dan money ya. Sehingga setelah mengkategorikan masalah tersebut, maka penyelesaian masalah bisa lebih fokus dan solusi yang diberikan akan lebih tepat ya. Sehingga dalam penyelesaiannya kita harus menggunakan prinsip 5M plus 2M ya dalam melaksanakan atau menjalankan perencanaan usaha. Baik, anak sekalian ya, mungkin itu yang dapat Pak Sabi sampaikan di kesempatan kali ini ya. Semoga apa yang Pak Sabi sampaikan bisa kita pahami ya, bisa kita pelajari dengan baik. Jika ada yang dipertanyakan, silakan ditanyakan di Google Classroom ya. Demikian dari saya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.